Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali pada video pembelajaran mata kuliah Teknologi Pengolahan Pangan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat-sifat atau bentuk pangan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan selera konsumen. Seperti yang kita ketahui, saat ini semakin meningkatnya kebutuhan pangan olahan, maka akan semakin beragam pula proses pengolahan dan jenis pangan olahan yang dibuat. Dalam proses pengolahan pangan, bahan tambahan pangan merupakan bagian dari formulasi yang ditambahkan untuk tujuan tertentu agar dihasilkan produk pangan yang lebih seragam dari tekstur, penampakan, rasa, aroma, warna, serta dapat disimpan lebih lama. Bahan tambahan pangan juga digunakan untuk mempertahankan mutu, meningkatkan nilai gizi, memperbaiki sifat fungsional, memfasilitasi proses pengolahan pangan, serta meningkatkan penerimaan konsumen. Bahan tambahan pangan dapat digunakan secara langsung pada bahan segar atau ditambahkan ke dalam pangan selama proses pengolahan, pengemasan, atau penyimpanan. Bahan tambahan pangan diizinkan untuk digunakan dalam proses pengolahan apabila telah dibuktikan secara ilmiah aman untuk dikonsumsi dan ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah. Ada persyaratan yang perlu dipenuhi dalam penggunaan bahan tambahan pangan. Menurut Permenkes RI nomor 33 tahun 2012 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 11 tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan. Maka bahan tambahan pangan yang digunakan dalam pangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, bahan tambahan pangan tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi secara langsung dan atau tidak diperlakukan sebagai bahan pangan. Yang kedua, bahan tambahan pangan dapat mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi yang sengaja ditambahkan ke dalam pangan untuk tujuan teknologis pada pembuatan, pengolahan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan, dan atau pengangkutan pangan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat pangan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang ketiga, bahan tambahan pangan tidak termasuk cemaran atau bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempertahankan atau meningkatkan gizi. Bahan tambahan pangan dapat digunakan secara tunggal atau campuran dengan batas maksimal penggunaan sesuai ketentuan. Mari kita bahas lebih dalam tentang berbagai jenis bahan tambahan pangan dan fungsinya. Secara umum, bahan tambahan pangan dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, antibuih. Antibuih merupakan bahan tambahan pangan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mencegah atau mengurangi pembentukan buih yang terbentuk selama proses pengolahan, misalnya akibat proses pemanasan. Antibuih banyak digunakan pada industri pangan, khususnya produk cair seperti industri minyak goreng dan minuman. Contoh antibuih yang banyak digunakan adalah kalsium alginat atau mono dan digliserida asam lemak. Yang kedua adalah anti kempal, merupakan bahan tambahan pangan yang digunakan untuk mencegah mengempalnya produk pangan yang berbentuk serbuk. Contohnya kopi, kakao bubuk, sup instan, susu bubuk, keju parut, icing sugar, baking powder, adonan kue, ataupun garam meja. Contoh anti kempal yang banyak digunakan yaitu kalsium karbonat, trikalsium fosfat, selulosa mikrokristalin, selulosa bubuk, asam meristat, palmitat, dan sebagainya. Berikutnya adalah golongan antioksidan, yang merupakan bahan tambahan pangan yang digunakan untuk mencegah atau menghambat kerusakan pangan akibat oksidasi, sehingga dapat memperpanjang umur simpannya. Antioksidan biasanya ditambahkan ke dalam proses pengolahan pangan yang di dalam formulasinya mengandung bahan yang mudah teroksidasi, seperti lemak tidak jenuh dan vitamin C. Antioksidan juga dapat ditambahkan pada produk non-lemak seperti produk jus. Jenis antioksidan yang sesuai untuk pangan yang mengandung lemak adalah tokoferol dan propilgalat. Sedangkan antioksidan yang sesuai dengan produk berbasis air yaitu asam askorbat dan garamnya, askorbil palmitat, askorbil stearat, asam eritorbat, dan natrium eritorbat. Nah, adakah di sini yang suka minuman bersoda? Nah, berikut adalah bahan tambahan pangan yang digunakan dalam minuman bersoda, yakni yang keempat adalah bahan pengarbonasi, yang merupakan bahan tambahan yang digunakan untuk membentuk karbonasi di dalam pangan. Nah, bahan pengarbonasi yang diizinkan adalah karbon dioksida. Bahan tersebut digunakan dalam berbagai minuman ringan bersoda atau soft drink. Bahan tambahan yang kelima adalah garam pengemulsi. Nah, yang merupakan bahan tambahan pangan yang digunakan untuk menjaga kestabilan pengemulsi minyak dan air. Sering digunakan untuk mendispersikan protein dalam keju, sehingga mencegah pemisahan lemaknya. Selain itu, juga dapat digunakan sebagai penstabil adonan untuk produk cake. Garam pengemulsi yang diizinkan untuk digunakan antara lain natrium atau kalium dihidrogen sitrat, natrium tripolifosfat atau garam kaliumnya, gelatin, lecitin, serta gula ester dari asam lemak. Seringkali kita temui pembungkus makanan seperti keripik atau snack yang lain mengembung dan berisi gas. Nah, itu karena adanya gas khusus yang ditambahkan dalam kemasan. Bahan tambahan pangan yang keenam adalah gas untuk kemasan, yang merupakan bahan tambahan pangan berupa gas yang dimasukkan ke dalam kemasan pangan sebelum, saat, atau setelah kemasan diisi dengan pangan yang mempertahankan mutu dan melindunginya dari kerusakan. Penggunaan gas ini dapat ditemui pada produk snack atau potato chips. Jenis gas yang diizinkan untuk digunakan yaitu karbon dioksida dan nitrogen.
Bahan tambahan pangan yang ketujuh adalah humektan, yang merupakan bahan tambahan pangan yang sering digunakan untuk mempertahankan kelembaban pangan. Contoh penggunaan humektan adalah gula alkohol seperti sorbitol dalam pembuatan dodol yang ditambahkan untuk menurunkan aktivitas air, sehingga dodol tidak mudah ditumbuhi kapang. Jenis humektan yang diizinkan untuk digunakan yaitu natrium laktat, kalium laktat, natrium hidrogen malat, gliserol, sorbitol, dan diasetil. Bahan tambahan pangan yang ke-8 adalah pelapis, yang merupakan bahan tambahan pangan alami maupun sintetis yang digunakan untuk melapisi permukaan pangan, sehingga mencegah kehilangan air dan memberikan efek perlindungan dan atau penampakan mengkilap. Pelapis biasanya digunakan untuk melapisi buah segar agar tidak cepat mengalami dehidrasi. Jenis pelapis yang diizinkan untuk digunakan adalah malam, lilin candelilla, lilin carnauba, lilin mikrokristalin, shellac, dan pululan. Selanjutnya, yang ke-9 adalah bahan tambahan pangan pemanis, yang merupakan bahan tambahan pangan berupa pemanis alami ataupun sintetis yang dapat memberikan rasa manis pada produk pangan. Pemanis alami merupakan pemanis yang dapat ditemukan dalam bahan alam, meskipun prosesnya secara sintetis atau fermentasi. Contohnya adalah sorbitol, mannitol, taumatin, glikosida, steviol, maltitol, laktitol, xilitol, dan eritritol. Sedangkan pemanis buatan merupakan pemanis yang diproses secara kimiawi dan senyawa tersebut tidak terdapat dalam bahan alam. Contohnya aspartam, srikalamat, sakarin, sukrol, losan, dan neotam. Lalu ada pula bahan tambahan pangan jenis pembawa dan pembentuk gel. Yang ke-10 adalah pembawa, merupakan bahan tambahan pangan yang digunakan untuk memfasilitasi penanganan, aplikasi, atau penggunaan bahan tambahan pangan lain atau zat gizi di dalam pangan dengan cara melarutkan, mengencerkan, mendeskripsikan, atau memodifikasi secara fisik tanpa mengubah fungsinya. Jenis pembawa yang diizinkan adalah sukrosa asetat isobutyrat, trietil sitrat, propilen glikol, dan polyetilen glikol. Yang ke-11, bahan tambahan pangan pembentuk gel, merupakan bahan tambahan pangan yang berfungsi untuk membentuk gel atau untuk menetralkan dan menstabilkan berbagai produk pangan, seperti jelly, makanan penutup, dan permen. Jenis pembentuk gel yang diizinkan untuk digunakan dalam produk pangan adalah asam alginat beserta garamnya, agar-agar, karakinan, rumput laut, gelatin, dan pektin. Yang ke-12 adalah pembuih, yang merupakan bahan tambahan pangan yang digunakan untuk memfasilitasi pembentukan buih atau pembuat gelembung. Berguna untuk membentuk atau memelihara homogenitas dispersi fase gas dalam pangan berbentuk cair atau padat. Dapat dijumpai pada produk minuman berbasis susu yang berperisa, yogurt, cheese tea, atau whipped cream. Jenis yang diizinkan penggunaannya adalah gom santan, selulosa mikrokristalin, dan etil metil selulosa. Yang ke-13 adalah pengatur keasaman, merupakan bahan tambahan pangan yang digunakan untuk mengasamkan, menetralkan, dan atau mempertahankan derajat keasaman atau pH pangan, baik untuk menurunkan maupun menaikkan pH. Pengatur keasaman antara lain digunakan pada produk jus, saus, minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman elektrolit, telur yang diawetkan, salad, margarin, cuka makan sup, dan kaldu. Pengatur keasaman yang diizinkan adalah asam adipat dan garamnya, garam karbonat, gluconodeltalakton, kalsium glukonat, dan sebagainya. Yang ke-14 adalah pengawet, merupakan bahan tambahan pangan yang digunakan untuk memperpanjang umur simpan produk pangan dengan mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman, penguraian, dan perusakan pangan akibat aktivitas mikroorganisme. Pada umumnya banyak dijumpai pada produk bakery, minuman ringan, bir, margarin, makanan asam, buah-buahan kering, kelapa parut, dan buah-buahan pengisi pie. Jenis yang diizinkan untuk digunakan adalah asam sorbat dan garamnya, asam benzoat dan garamnya, sulfit dan garamnya, garam nitrit atau nitrat, serta asam propionat dan garamnya. Yang ke-15, pengembang, merupakan bahan tambahan pangan berupa senyawa tunggal atau campuran untuk melepaskan gas sehingga meningkatkan volume adonan. Jenis yang diizinkan untuk digunakan dalam pangan adalah diamonium hidrogen fosfat, natrium karbonat, kalium hidrogen karbonat, amonium karbonat, amonium hidrogen karbonat, natrium aluminium fosfat, gluconodeltalakton, dextrin, dan pati asetat. Yang ke-16, pengemulsi, merupakan campuran dari dua cairan yang biasanya tidak bisa bergabung, seperti minyak atau lemak dengan air, sehingga mudah terpisah. Zat ini dapat mempertahankan sistem dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Jenis pengemulsi lain yang diizinkan yaitu kalsium karbonat, lecitin, natrium laktat, kalsium laktat, garam sitrat, garam fosfat, garam alginat, agar-agar, pektin, dan sebagainya. Yang ke-17 adalah pengental, merupakan bahan tambahan pangan yang digunakan untuk menstabilkan, memekatkan, atau meningkatkan viskositas pangan yang dicampur dengan air sehingga membentuk kekentalan tertentu tanpa merubah sifat lainnya secara substansial. Membantu pembentukan dan penetapan sistem dispersi yang homogen pada produk makanan dan minuman. Pengentalan bahan pangan cair yang biasa digunakan antara lain hidrokoloid dan bahan polimer sintetis seperti karakinan, agar, pektin, gam arab, dan CMC. 18 adalah pengeras,
merupakan bahan tambahan pangan yang digunakan untuk memperkeras atau mempertahankan jaringan buah dan sayuran atau berinteraksi dengan bahan pembentuk gel untuk memperkuat gel. Sering digunakan pada pembuatan keripik, pickle, atau buah dalam kaleng. Jenis yang diizinkan adalah kalsium laktat, trikalsium sitrat, kalium klorida, kalsium sulfat, dan kalsium glukonat. Yang ke-19, penguat rasa. Merupakan bahan tambahan pangan yang berfungsi untuk memperkuat atau memodifikasi rasa dan atau aroma yang telah ada dalam bahan pangan tersebut tanpa memberikan rasa dan atau aroma baru. Jenis penguat rasa yang diizinkan untuk digunakan dalam pangan adalah asam L-glutamat dan garamnya, asam guanilat dan garamnya, serta asam inosinat dan garamnya. Yang ke-20 adalah peningkat volume. Merupakan bahan tambahan pangan yang sering digunakan untuk meningkatkan volume pangan tanpa mempengaruhi nilai gizinya. Sering digunakan pada susu dan hasil olahannya, lemak dan minyak nabati, produk bakery, produk olahan daging, ikan dan produk perikanan, suplemen pangan, dan sebagainya. Jenis peningkat volume yang diizinkan adalah natrium laktat, alginat, agar-agar, karagenan gam, dan sebagainya. Yang ke-21 adalah penstabil, merupakan bahan tambahan pangan yang digunakan untuk menstabilkan sistem dispersi yang homogen dari 2 atau lebih komponen pada pangan. Dapat meningkatkan viskositas bahan pangan yang diolah serta mampu mengikat air dalam jumlah banyak, sehingga tekstur produk yang dihasilkan menjadi lebih lembut. Jenis penstabil yang diizinkan adalah kalsium karbonat, kalsium asetat, asam fumarat, lecitin, alginat, agar-agar, karagenan gam, gliserol, gelatin, pektin, dan sebagainya. Yang ke-22 adalah pretensi warna, merupakan bahan tambahan pangan yang berfungsi untuk mempertahankan, menstabilkan, atau memperkuat intensitas warna pangan tanpa menimbulkan warna baru. Jenis yang diizinkan adalah magnesium karbonat, magnesium hidroksida, dan ferrogluconat. Asam ascorbat atau vitamin C sering ditambahkan pada buah berwarna cerah seperti buah persik saat pengalengan. Yang ke-23, perlakuan tepung, merupakan bahan tambahan pangan yang ditambahkan pada tepung untuk memperbaiki warna, mutu adonan, dan atau pemanggangan, termasuk bahan pengembang adonan, pemucat, dan pematang tepung. Jenis perlakuan tepung yang diizinkan adalah L-amonium laktat, amonium klorida, kalsium sulfat, dan kalsium oksida. Yang ke-24, perisa, merupakan bahan tambahan pangan preparat konsentrat dengan atau tanpa ajudan perisa yang digunakan untuk memberi rasa dengan pengecualian rasa asin, manis, dan asam. Perisa dapat dikelompokkan menjadi 3, yakni perisa alami, perisa identik alami, dan perisa sintetis. Perisa alami adalah senyawa perisa yang diperoleh melalui proses fisik, mikrobiologis, atau enzimatis dari bahan tumbuhan atau hewan. Perisa identik alami adalah perisa yang didapatkan secara sintetis atau diisolasi melalui proses kimia dari bahan baku alami dan secara kimia identik dengan senyawa yang ada dalam produk alami. Perisa sintetis adalah perisa yang dibuat dari bahan kimia dan tidak terdapat di alam. Contohnya etil vanilin yang mempunyai aroma vanila. Yang ke-25 adalah pewarna, merupakan bahan tambahan pangan yang digunakan untuk memberi atau memperbaiki warna pangan, dapat berupa pewarna alami maupun sintetis. Pewarna alami merupakan pewarna yang dibuat melalui proses ekstraksi, isolasi, atau derivatisasi dari tumbuhan, hewan, mineral, atau sumber lain termasuk pewarna identik alami. Sedangkan pewarna sintetis merupakan pewarna yang diperoleh secara sintetis kimia. Contohnya tartrazin, kuning quinolin, biru berlian, dan sebagainya. Yang ke-26 adalah propelan, merupakan bahan tambahan pangan berupa gas yang berfungsi untuk mendorong pangan keluar dari kemasan. Jenis yang diizinkan adalah nitrogen, dinitrogen monoksida, butana, dan propana. Dan yang terakhir, ke-27, yaitu adalah sekuestran, merupakan bahan tambahan pangan yang dapat meningkatkan stabilitas dan kualitas pangan, membentuk struktur kompleks dengan ion logam polivalen yang terdapat di dalam pangan, terutama tembaga besi dan nikel yang berfungsi sebagai katalis dalam oksidasi. Dengan demikian, bahan tambahan pangan ini juga berfungsi sebagai pengawet. Jenis yang diizinkan adalah kalsium dinatrium etilen diamin tetraasetat, isopropil sitrat, natrium glukonat, dan kalium glukonat. Demikian untuk materi hari ini, sampai jumpa pada video selanjutnya. Harapannya setelah mendapatkan pemaparan tentang materi bahan tambahan pangan, teman-teman mahasiswa mampu mengaplikasikan penggunaan bahan tambahan pangan dengan tepat pada kehidupan sehari-hari. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.